Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga saya Muhammad Sibuka Alif dari kelas X LPR 4 dapat berpresentasi pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentase tentang dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia atau Nusantara. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau penjajahan merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asalnya. Sejarahnya kolonialisme bangsa Eropa dibagi dalam 3 tingkat, yakni pertama, abad ke-15 sampai revolusi industri pada tahun 1763, menunjukkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah revolusi industri sampai tahun 1870-an. Ketiga, mulai dari tahun 1870-an sampai tahun 1914 pada saat Perang Dunia ke-1, merupakan titik klimaks pertikaian kuasa-kuasa imperialis. Nah, itu tadi adalah sejarah kolonialisme bangsa Eropa. Nah, pengertian imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas negara lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Nah, imperialisme ini dapat dibedakan jadi 2, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri yang bertujuan untuk mencapai kejayaan atau glory, kekayaan atau gold, dan menyebarkan agama atau gospel. Pelopornya imperialisme kuno adalah Spanyol dan Portugis, sedangkan pelopor imperialisme modern adalah Inggris. Lanjut ke dampaknya, dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampak pertama di bidang politik. Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Nah, kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Ketiga, pada awal hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Keempat, Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini dapat menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat peruntuhan kekuasaan pribumi. Nah, ini di bidang politik. Nah, di bidang sosial, yang pertama, pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status tertinggi, kemudian Asia dan Timur Jauh. Dan untuk status terakhir ditempati bagi kaum pribumi. Nah, yang kedua, terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Ketiga, wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Nah, ini dampak di bidang sosialnya. Nah, dampak di bidang ekonominya, yang pertama, perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapat tenaga kerjanya, sehingga dilakukan program transmigrasi.
Kedua, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Ketiga, Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Keempat, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Kelima, pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Nah, ini di bidang ekonomi. Keempat, di bidang budaya, imperialisme, yang pertama, imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit yang merosot menjadikan raja atau bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Kedua, perlakuan Belanda untuk menghilangkan kedudukan menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi pegawai pemerintah, membuatnya jatuh kewibawaannya tradisional penguasa pribumi. Ketiga, masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Nah, ini dampak di bidang budayanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.